Swastiastu. Hai semua, perkenalkan nama saya Kadi Indrayani, NIM 190111115. Saya mahasiswi reguler sore STIE Satya Dharma Singaraja yang mengambil jurusan S1 Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana sih cara untuk mengatur ataupun memanajemen keuangan dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus diperhatikan dan juga hal-hal yang harus diminimalisir agar dapat mengatur keuangan dengan baik dan benar. Seperti yang kita ketahui, ada banyak cara yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengatur keuangan. Namun, di sini saya akan memaparkan 3 cara yang efektif untuk mengatur keuangan yang baik dan benar dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama, mengevaluasi sumber penghasilan. Nah, di sini sumber penghasilan sangat berperan penting dalam kehidupan. Tanpa adanya sumber penghasilan, kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kita juga tidak dapat menganalisis bagaimana cara mengatur keuangan yang baik dan benar dalam menghadapi COVID-19. Di sini saya akan memaparkan 2 sumber penghasilan. Yang pertama, sumber penghasilan tetap. Nah, di sini sumber penghasilan tetap bersifat secara teratur diberikan, misalnya seperti gaji bulanan. Nah, dalam hal ini kita harus pandai dalam mengelola keuangan. Misalnya saya ambil contoh dengan cara menentukan pos-pos keuangan tertentu. Misalnya berapa persen untuk kebutuhan sehari-hari, berapa persen untuk kebutuhan bulanan, berapa persen untuk kebutuhan pendidikan seperti untuk membayar SPP kuliah, dan juga berapa persen untuk ditabung. Nah, yang kedua yakni sumber penghasilan tambahan. Nah, sumber penghasilan tambahan ini misalnya contohnya seperti online shop. Nah, kita berjualan secara online. Nah, di sini kita menggunakan online shop sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan yang belum tercukupi oleh penghasilan tetap. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua, yakni memprioritaskan antara kebutuhan daripada keinginan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa prioritas merupakan hal yang lebih penting atau hal yang diutamakan. Nah, di sini saya ambil contoh makanan. Nah, makanan ini merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi. Makanan dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan apabila dikonsumsi apa adanya. Dengan kata lain, makanan apa yang ada itu tetap dikonsumsi. Namun, beda halnya dengan kita mengharapkan makanan yang lebih dari yang ada. Itu yang disebut dengan keinginan. Misalnya saya ambil contoh sederhana yakni makanan yang ada di rumah, misalnya nasi dan sayur. Nah, Anda menginginkan nasi dan dengan lauk ayam goreng ataupun daging lainnya. Nah, sementara yang ada di rumah Anda hanyalah nasi dan sayur. Nah, ini merupakan perbandingan antara kebutuhan dengan keinginan. Anda membutuhkan makanan, namun Anda juga menginginkan makanan yang lebih dari yang Anda punya. Nah, yang ketiga yakni mencatat pemasukan dan pengeluaran. Nah, di sini kita mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran yang terjadi setiap harinya. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah uang yang habis per bulannya dan berapa jumlah uang yang dapat ditabung. Nah, dengan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, kita mampu menganalisis bagaimana skala prioritas untuk kebutuhan kita agar dapat mengetahui dan mengatur keuangan dengan baik dan benar. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tips untuk mengatur keuangan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Semoga bermanfaat dan semoga bumi lekas pulih dan terbebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Om Santi 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 Om.